2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di pelajaran PKN semester 2. Insya Allah hari ini kita akan belajar tentang materi hak dan kewajiban bernegara, warga negara. Sebelum itu mari kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Silakan Aida kayaknya untuk dipimpin. Siap. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Sebelum itu saya akan absen terlebih dahulu. Yang pertama Azam Rizky Maulana hadir, Al-Kaisar Dwi Juliadi, Alia Despiani Akbar, Asraf Maulana Ridwan, dan semuanya nanti diturunkan. Salah. Dan Wildan Nur Alim. Siapa yang tidak hadir? Raihan. Oke. Mari kita doakan mudah-mudahan Raihan segera disembuhkan penyakitnya. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi al-hibil ba'sya isfi antasyafi la shifa illa shifa buka shifaan la yughadiru saqaman. Oke, kita lanjut pada pembelajaran hari ini, yaitu tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Oke, yang pertama, siapa yang tahu apa definisi atau arti dari hak dan kewajiban? Ada yang tahu? Oke, nanti silakan. Arti hak adalah sesuatu yang harus didapatkan dan memiliki sebuah. Arti dari kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Oke, sip, luar biasa. Ada pendapat lain? Cukup? Ya, oke. Hak adalah sesuatu yang harus kita dapat atau kita miliki. Misalnya, ketika kita sebagai warga negara di Indonesia, kita berhak mendapat apa saja? Ada yang tahu? Kita sebagai warga negara Indonesia harus mendapatkan hak apa saja? Sesuatu yang harus didapatkan dari negara terhadap kita. Kesehatan, betul. Siapa lagi? Kita lagi belajar apa? Pendidikan. Terus apa lagi? Hah? Keadilan. Oke sih. Terus apa lagi? Ada yang tahu? Hidup yang layak, mempunyai rumah yang layak untuk ditinggali. Alhamdulillah, mungkin anak-anak di sini sudah dapat hak pendidikan, yaitu belajar di sekolah MTS YPTS ini. Dan mudah-mudahan kalian dapat ilmu yang manfaat di dunia wal akhirat. Amin. Nah, itu hak yang harus diterima oleh kalian sebagai warga negara Indonesia. Terus apa kewajiban? Kalau kewajiban itu sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan sebagai warga negara. Sebagai warga negara, kalian itu di Indonesia harus melakukan apa saja? Yang pertama apa? Bayar pajak. Oke, ini yang rajin bayar pajak. Terus apa lagi? Yang kedua, wajib apa? Dalam aturan undang-undang kita wajib belajar berapa tahun? 9
tahun. 9 tahun, tapi undang-undang berikutnya ditambah menjadi 12 tahun. 12 tahun itu berarti sampai SMA. Apalagi kewajiban kalian? Taat dan patuh terhadap aturan-aturan yang ada di Indonesia. Terus kewajibannya apa lagi? Antar umat beragama harus saling toleransi, menghormati satu sama lain. Terus apa lagi? Kewajiban kalian sebagai warga negara. Apa lagi? Sudah tadi belajar. Terus apa lagi? Wajib bekerja tidak? Untuk siapa? Untuk negara. Wajib mengabdi tidak? Wajib mengabdi, cinta tanah air. Seperti misalnya, kalau misalnya kalian udah tamat di pendidikan ini, kalian bisa mengabdi sebagai TNI atau PNS, itu sebagai abdi negara. TNI berarti kalian masuk ke apa? TNI itu Tentara Nasional Indonesia atau kepolisian atau yang lainnya. Mudah-mudahan cita-cita apapun cita-cita yang kalian cita-citakan insya Allah tercapai. Amin ya Allah. Dan sebagai warga negara juga harus mengabdi terhadap negara itu sesuai dengan profesi. Misalnya profesi sebagai dokter, ya, dokter, bukan dokter. Dokter itu berarti pelayanan kesehatan. Mengabdi sebagai guru, mungkin Bapak sebagai, maka harus mengajar. Kalau kalian murid atau siswa, sebagai siswa kewajibannya apa? Harus belajar. Dan begitu pun dengan profesi lain, ya, itu yang harus kalian camkan. Oke, anak-anak. Selain itu, kewajiban sebagai warga negara juga ada dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu hak kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Misalnya kalian mau menyatakan pendapat terhadap negara atau pemerintah, atau disebut apa? Kritik, ya, kritik terhadap pemerintah. Apakah boleh? Boleh. Nanti bagaimana caranya? Nah, kita lihat terlebih dahulu materi video berikut, ya. Silakan diperhatikan, ya. Kalau iya, berarti kalian sudah menerapkan hak sebagai warga negara untuk bebas menyampaikan pendapat. Oke, kita perhatikan video berikut, ya. Kemerdekaan berpendapat di era keterbukaan informasi. Halo teman GC, pernahkah menyampaikan pendapat atau ide saat diskusi kelompok? Atau mungkin kalian pernah berkomentar di media sosial tentang kasus atau peristiwa yang baru terjadi? Kalau iya, berarti kalian sudah menikmati hak sebagai warga negara untuk bebas menyampaikan pendapat. Hak ini penting loh, karena kemerdekaan berpendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia. Apa itu kemerdekaan berpendapat? Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran secara lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemerdekaan berpendapat ini dijamin oleh hukum di negara kita loh, baik dalam Konstitusi UUD 1945 maupun undang-undang. Contohnya pada pasal 28E ayat 3 UUD 1945 berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ada juga Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998
tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menjadi setiap orang untuk menyampaikan pendapatnya. Tapi meskipun kebebasan berpendapat dijamin oleh undang-undang, bukan berarti kita bisa semaunya berpendapat ya. Apa yang harus kita perhatikan saat menyampaikan pendapat? Dalam menyampaikan pendapat, kita harus tetap menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, serta menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Artinya, ini perlu diperhatikan ya, bahwa batasan dalam menyatakan pendapat atau menyampaikan pendapat. Yang pertama yaitu harus menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain. Jangan sampai kalian melanggar hak-hak orang lain, ya, hak-hak orang lain. Misalnya, ketika kalian demonstrasi unjuk rasa ke gedung DPR misalnya, hak untuk orang lain misalnya bisa jalan di jalan raya itu tidak boleh dilanggar ya. Atau misalnya merusak fasilitas umum tidak boleh ya, karena itu hak orang lain untuk melihat kebersihan yang ada di daerah sekitar. Terus menghormati aturan-aturan moral, jangan sampai kasar, jangan sampai menghina, jangan sampai mengejek orang lain ya. Terus yang ketiga menaati hukum dan peraturan yang berlaku di daerah tersebut. Apabila misalnya ada yang harus diatur di daerah tersebut, maka kalian harus taat mentaati hukum itu dan menjaga kehormatan, keamanan dan ketertiban umum ya. Tadi tidak boleh berisik dengan suara bising yang terlalu keras atau bagaimana ya. Terus yang terakhir menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan. Jangan sampai dengan unjuk rasa atau melakukan menyatakan pendapat itu jadi memecah belah bangsa. Oke, kita lanjut. menyampaikan pendapat tidak boleh diikuti dengan ujaran kebencian, hasutan, provokasi, adu domba, caci maki, apalagi menyebarkan berita bohong atau hoax. Nah, ini yang paling penting juga ya. Bagaimana? Tidak boleh ada hoax, terus ujaran kebencian. Jangan sampai dengan kita menyatakan pendapat terhadap orang lain itu menyebabkan orang benci terhadap kita atau kita menyebabkan orang lain benci terhadap orang itu. Dan kita Dalam bentuk penyampaian pendapat, penyampaian pendapat dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Penyampaian pendapat secara lisan misalnya dalam bentuk pidato, wawancara, dialog, dan diskusi dalam sebuah rapat umum atau mimbar bebas, atau bisa juga dalam bentuk video yang diunggah ke media sosial. Nah, ini Sedangkan penyampaian bentuk penyampaian pendapat itu dan diskusi yang dalam pertama sebuah rapat yaitu umum pidato atau dengan pidato di depan umum ya. Kita bisa menyatakan pendapat apapun itu. Misalnya sekarang banyak sekali kejadian-kejadian ketika misalnya ada orang yang tidak suka terhadap satu pimpinan tertentu. Bisakah kita berpidato di depan umum? Bisa, tapi dengan menyatakan pendapat dengan lisan dan harus sopan. Terus yang kedua dengan wawancara, boleh dengan wawancara, tapi wawancara terhadap orang tersebut. Terus yang ketiga yaitu dialog antar misalnya antar umat beragama. Ketika misalnya kita menyatakan pendapat, kita bisa berdialog. Ketika ada masalah maka kita bisa berdialog. Dan yang keempat yaitu diskusi. Dan yang mimbar bebas, atau bisa juga dalam bentuk video yang diunggah ke media sosial. atau Sedangkan misalnya penyampaian video di media sosial.
Biasanya ini yang dilakukan oleh anak muda. Bagaimana misalnya sekarang yang kejadian di Aceh dan Sumatera, bagaimana caranya kita menyatakan pendapat tentang orang-orang yang selalu merusak hutan, ya, atau perusahaan-perusahaan yang merusak hutan. Kita bisa menyatakan pendapat lewat media sosial dengan video kita menyatakan pendapat di media sosial, ya. Lanjut. Pendapat secara tulisan misalnya dalam bentuk surat, email, kolom opini di koran atau majalah, pamflet, poster, selebaran, dan spanduk. Selain itu, Nah, ini bentuk penyampaian pendapat secara tulisan. Kalau secara tulisan ini bisa melalui surat. Misalnya kita bersurat, nulis surat pada Presiden Republik Indonesia Prabowo agar seluruh perusahaan yang ada di Aceh dan Sumatera agar dinonaktifkan atau tidak boleh beroperasi kembali, agar hutan-hutan kita selamat dari apa? Selamat dari para pembalak liar, ya, atau misalnya perusahaan yang bekerja sama dengan pembalak-pembalak liar tersebut. Dan itu juga menyebabkan bencana, ya, agar tidak terjadi bencana. Terus bisa melalui email atau opini itu pendapat, ya. Terus atau pamflet atau poster, ya, poster apapun. Misalnya di sini terjadi pembulian antara teman dengan teman. Kita bisa lakukan media penyataan pendapat agar jangan sampai seseorang itu membuli orang lain. Terus spanduk itu yang paling sekarang terkenal, ya, bisa melalui spanduk. Lanjut lagi. bisa juga dalam bentuk unggahan atau status di media sosial. Bagaimana kalau menyampaikan pendapat melalui demonstrasi di jalan? Apakah itu diperbolehkan? Bagaimana kalau misalnya Tentu demonstrasi, ya? Demonstrasi adalah salah satu bentuk penyampaian pendapat yang dijamin undang-undang. Tapi harus tetap dilakukan sesuai aturan dan tertib, ya. Jangan sampai melakukan tindakan kekerasan atau merusak fasilitas umum. Demonstrasi juga dilarang dilakukan pada malam hari atau pada hari besar nasional. Beberapa tempat juga tidak diperbolehkan untuk demonstrasi, seperti lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instansi militer, rumah sakit, pelabuhan, bandara, stasiun kereta api, maupun terminal. Ya, ini yang paling penting, ya. Sebagai Jadi tidak boleh misalnya kita militer, melakukan rumah pendapat sakit, pelabuhan, demonstrasi. Tahu demonstrasi? Demonstrasi itu unjuk rasa, turun ke jalan. Ini batasan-batasan. Tidak boleh melakukan kekerasan. Terus yang kedua, tidak boleh merusak fasilitas umum. Yang ketiga, tidak boleh dilakukan pada malam hari. Yang keempat, tidak boleh ada di lingkungan istana presiden karena berbahaya, ya. Tempat ibadah, misalnya di masjid atau di gereja atau apapun. Pelabuhan, bandara, stasiun, atau apalagi jembatan mungkin yang sering dilakukan lalu lalang, kecuali misalnya ada pengaturan lalu lintas dari polisi. Karena sebelum kita melakukan demonstrasi, biasanya kita harus izin dulu ke kepolisian setempat. Oke, kita lanjutkan. bandara, stasiun kereta api, maupun terminal. Sebagai warga negara, selain hak untuk menyampaikan pendapat, kita juga memiliki hak untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Informasi ini harus disediakan oleh badan publik seperti pemerintahan pusat dan daerah, DPR dan DPRD, lembaga peradilan, serta BUMN dan BUMD. Contoh informasi publik adalah tentang kegiatan dan kinerja badan publik, laporan keuangan, dan informasi lainnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
Tujuan pengaturan keterbukaan informasi publik adalah agar masyarakat mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Hal ini diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat sehingga penyelenggaraan negara menjadi lebih transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. Saat ini pemerintah menyediakan website dan aplikasi layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau lapor. Aplikasi ini Nah ini yang penting ya. Sekarang itu dengan era informasi yang lebih canggih, maka pemerintah Indonesia itu membuat layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat ya, atau lapor. Silakan kalian mau melapor apa saja kejadian yang ada di masyarakat kalian setempat, tetangga-tetangga kalian misalnya melakukan kejadian, itu bisa melalui laporan yang dikelola oleh Kementerian Perdagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Melalui aplikasi lapor ini, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, aspirasi, atau meminta informasi yang dibutuhkan kepada lembaga atau instansi terkait. Kalian bisa mulai berlatih menyampaikan pendapat dengan tepat dan bijak loh. Coba amati permasalahan yang ada di sekolah atau lingkungan tempat tinggalmu. Misalnya ditemukan toilet sekolah yang rusak atau tumpukan sampah di pinggir jalan. Sampaikan pendapat kalian pada pengurus sekolah atau ketua RT dengan jujur dan bahasa yang santun. Kalian juga bisa menambahkan foto sebagai bukti pendukung. Wah, lengkap sudah ya pembahasan kali ini. Sekarang, yuk coba jawab 3 pertanyaan berikut. 1. Bentuk penyampaian pendapat berdasarkan pernyataan tersebut adalah Oke, sebelum kita refleksi dan ke materi selanjutnya, kita ice breaking terlebih dahulu. Masih semangat? Masih. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. Semangat. Oke, untuk meregangkan otot-otot yang masih kendor dan ada juga yang ngantuk ini, silakan kalian berdiri ke sebelah kiri kanan kalian. Regangkan otot dulu ya, dan gerak-geraknya biar semangat. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke atas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 4, tepuk 0. Nah, masih ada yang belum konsentrasi. Tepuk 3, tepuk 1, tepuk kosong. Oke, terima. Masih semangat? Masih. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Sesudah kita mempelajari tadi hak dan kewajiban berpendapat, ada refleksi yang harus kalian kerjakan. Silakan jawab ini ya. Jawab pertanyaan ini ya. Silakan ditulis. Kelihatan? Dalam kemajuan teknologi dan pesatnya perkembangan media sosial, masyarakat ini dapat dengan mudah menyampaikan pendapat mereka melalui berbagai platform. Misalnya menulis opini di media online atau mengkritisi putusan pengadilan melalui video di media sosial.
bentuk penyampaian pendapat berdasarkan pernyataan tersebut adalah yang pertama A. Pawai, B. Demonstrasi, yang ketiga C. Mimbar, dan yang D. 2. Bunyi tersebut adalah pasal. Penyampaian pendapat berdasarkan pernyataan tersebut. Oke, kira-kira siapa yang bisa jawab? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kira-kira A. Pawai, B. Demonstrasi, yang ke C. Mimbar, atau media massa? Oke, kira-kira siapa yang bisa jawab? Oke, silakan Haida. A, B, C, atau D? D. Kenapa? Media massa? Karena di dalam teks pertanyaan itu ada pernyataan media sosial. Oke, pernyataan media sosial. Dan pawai, demonstrasi, mimbar bebas itu pernyataan pendapat melalui lisan, bukan tulis. Sedangkan di sini ada pernyataan menulis opini di media sosial. Oke, kita lihat yang kedua. Adalah Yang kedua, pertanyaan yang kedua. 2. Bunyi tersebut adalah pasal. Nah, di berbagai negara. 3. Pernyataan. 2. Bunyi tersebut. Di berbagai negara, kebebasan berpendapat adalah hak yang sangat penting. Misalnya di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak ini melalui berbagai pasal. Salah satu pasal menyatakan pendapat bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Bunyi tersebut adalah pasal berapa? A. 24 ayat 2, B. 28E ayat 3, C. 30 ayat 3, dan D. Adalah pasal. 27 3. ayat 1. Pernyataan yang Kira-kira yang mana? 2. Pernyataan informasi publik ditunjukkan oleh nomor. Oke, siapa yang bisa jawab? Oke, Nisa silakan. Jawabannya B. 28E ayat 3. Oke, sesuai materi yang sudah kita pelajari tadi ya. Tadi di awal pasal 28E ayat 3 itu berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Berserikat itu artinya berkumpul ya, berdiskusi untuk apapun itu ya. Masyarakat setiap ada masalah bisa berdiskusi atau misalnya menyelesaikan masalah. Oke, ya. Oke, sebagai kesimpulan tentang materi ini, jadi kita harus tahu bagaimana hak dan kewajiban sebagai warga negara kita di Indonesia. Di antaranya tadi itu hak itu apa? Sesuatu yang harus dimiliki atau didapatkan. Contohnya tadi hak pendidikan. Terus hak apa lagi? Kesehatan. Hak mendapatkan rumah yang. Dan ini yang penting mungkin ya, hak menyatakan pendapat di muka umum, baik lisan maupun tulis. Kalau kewajibannya sebagai warga negara harus taat pada aturan. Yang kedua, cinta tanah air. Apalagi mengabdi sesuai profesi, mau profesi apapun. Sebagai siswa harus belajar, sebagai TNI harus menjaga negara, sebagai polisi harus mengayomi masyarakat, dan lain-lain. Kalau dokter harus pelayanan kesehatan. Terima kasih. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Apa saja sesi pembelajaran apa saja yang menyenangkan menurut kalian? Tentang materi videonya Pak, Oke, kenapa? karena saya bisa tahu tentang hak menyatakan pendapat. Oke, terima kasih. Apalagi yang paling menyenangkan di sesi ini? Pertemuan ini? Membuat kelompok dan membuat matematika kita di depan. Oke, kenapa menyenangkan? Karena nanti dapat memahami tentang materi. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan post test. Post test nanti Bapak share ke grup kalian. Ada 5 pertanyaan yang harus dikerja dan nanti akan diperiksa di pertemuan selanjutnya sekalian dengan nilai. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.